H. Ya, baik. Kedengaran suara saya? Halo, halo. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Kita mulai aja lah ya, sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita syukur selalu kita Allah. Karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada saudara kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat hingga kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan ke berapa ya? Berapa Ki? 13 gitu? 13 Pak, kalau tidak salah. Bentar Pak. 16 pertemuannya Pak. Ya. 14 ada Pak sekarang. Ya. Ada 3 kali lagi dengan sekarang. Baik, hari ini kita akan diskusi aja lah ya. Terkait pembelajaran atau instrumen penilaian yang sudah Bapak Ibu kembangkan. Mungkin nanti boleh bertanya ya seperti apa gitu ya. Nah, tapi sebelum Bapak Ibu mempresentasikan atau mau bertanya gitu ya, saya ingin coba memahamkan dulu, sudah saya bahas nggak terkait orientasi tentang asesmen kinerja? Sudah belum? Belum, Pak. Belum ya. Baik. Saya coba inikan dulu ya, pahamkan dulu berkaitan dengan asesmen kinerja gitu ya. Karena barangkali nanti Bapak Ibu menemukan ada istilah asesmen kinerja. Jadi jangan sampai salah bahwa asesmen kinerja itu seperti apa gitu ya. Apa-apa ya. Saya coba presentasi dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan
terkait dengan permasalahan yang sering Bapak Ibu hadapi di ruang kelas begitu ya, berkaitan dengan penggunaan asesmen, khususnya tentang asesmen alternatif ya, bagian di sini boleh ditanya. Saya coba share screen dulu ya. Baik, sudah kelihatan belum? Terlihat, Pak. Udah, Pak. Baik, nanti boleh Bapak Ibu tanya ya tentang permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hal ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang asesmen kinerja, sebetulnya yang namanya asesmen kinerja itu bagian dari asesmen alternatif, gitu ya. Jadi kalau kita bicara asesmen alternatif ya, asesmen alternatif dulu itu adalah asesmen yang dikembangkan yang bukan dari tes biasa, dari instrumen biasa gitu ya, atau asesmen biasa. Kalau di sini kita sebut biasa itu adalah paper pencil and paper, jadi teks tertulis gitu ya. Jadi asesmen alternatif selain itu ya, selain paper and pencil tadi. Nah, kalau kita bicara juga tentang asesmen alternatif, jadi bentuknya sangat banyak sekali ya. Bentuknya sangat banyak sekali instrumen-instrumennya. Nah, bisa misalnya ada yang menggunakan tadi, kalau yang biasa itu kan paper pensil ya, teks tertulis itu ya. Bisa juga dengan menggunakan instrumennya dengan menggunakan dilakukan dengan cara observasi gitu ya. Lalu bisa juga dilaksanakan dengan menggunakan angket. Bisa juga digunakan misalnya menggunakan apalagi wawancara. Itu juga termasuk yang selain pencil and paper tertulis tadi gitu ya. Jadi sesuatu hal yang memang bukan tertulis gitu ya. Nah, lalu kalau tes gimana? Tes misalnya ada tes misalnya tes apa ya, tes lari begitu ya, atau tes yang berkaitan dengan tes kebugaran yang membutuhkan dia itu melakukan suatu kegiatan-kegiatan. Nah, kalau konteksnya itu dia menulis ya, tadi paper and pencil tadi, itu bukan alternatif ya. Karena kenapa ya? Karena digunakan instrumen itu adalah menggunakan tes tertulis tadi. Ya. Tapi kalau misalnya kita menilainya itu menggunakan observasi misalnya ya, nah, observasi nih disuruh apa namanya, misalnya melakukan kegiatan praktikum lah, kita amati nih dengan pengamatan dan observasi. Nah, observasi itu merupakan asesmen alternatif gitu ya, menggunakan si instrumennya berupa misalnya observasi ya. Nah, itu dari segi instrumennya gitu ya. Jadi instrumennya yang selain paper and pencil. Nah, lalu yang selanjutnya ada berbagai macam jenis. Nah, jenis ya tadi mah instrumennya. Bedakan nih, ada instrumennya, ada jenis-jenis instrumen, ada jenis-jenis asesmen alternatif. Itu sangat banyak sekali gitu ya. Ada yang disebut dengan asesmen kinerja, ada yang disebut dengan asesmen produk gitu ya. Ada juga yang disebut dengan asesmen sikap, ada yang disebut dengan asesmen apa namanya? Asesmen portofolio. Nah, gitu ya. Ada asesmen apa lagi? Banyak gitu ya, asesmen portofolio, asesmen kinerja, asesmen produk, asesmen sikap dan seterusnya. Itu banyak sekali. Itu jenisnya. Ya, jenisnya. Jadi asesmen apa namanya? Asesmen. Tapi tetap kalau misalnya walaupun nanti kita sebut misalnya ya, sebutlah misalnya asesmen kinerja misalnya, kinerjanya itu dia menulis, nah itu bukan asesmen alternatif lagi, tapi tradisional, karena itu kaitannya dengan instrumen yang kita gunakan. Tapi jenisnya termasuk misalnya asesmen kinerja ya. Jadi konteksnya itu begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita batasi seperti itu, maka kita sebetulnya kalau bicara tentang asesmen kinerja itu bagian dari jenis asesmen alternatif dari sekian banyak. Ya, nah, kenapa
kenapa dibahas tentang asesmen kinerja ini? Karena ini memang banyak orang yang mengambil istilah ini, asesmen kinerja ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya seperti apa sih kalau kita sebut kinerja, gitu ya? Kalau misalnya Bapak Ibu baca nih di sumber-sumber ya, sumber apa? Terutama kalau misalnya sumber-sumber yang internasional ya, asesmen kinerja itu biasa menuliskannya sebagai performance assessment, gitu ya, performance. Jadi kalau kita ruang lingkup performance berarti ability to perform, artinya apa? Bagaimana seorang siswa itu menunjukkan kemampuannya, menunjukkan, menampilkan, nah itu ya, menunjukkan atau menampilkan sesuatu. Jadi selama kita bisa melihat itu, selama siswa itu menampilkan hal tersebut, selama siswa itu ditunjukkan, nah itu bisa kita lakukan asesmen kinerja, gitu ya. Jadi cakupannya, nah ini cakupannya nih, jangan sampai salah lagi Bapak Ibu, sampai salah ya, bahwa asesmen kinerja itu bisa mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun keintegrasi ketiga tersebut. Asalkan gimana? Asalkan kemampuan itu harus ditunjukkan, harus ditampilkan, ya. Kalau tidak bisa ditampilkan hanya sebagai ya tidak bisa ditampilkan gitu ya, hanya bentuknya itu bisa tertulis ya misalnya dia punya kemampuan nih, itu bisa misalnya bisa berpuisi gitu ya, membaca puisi dengan bagus, katanya begitu ya. Nah, ya kalau selama itu tidak bisa ditunjukkan ya artinya dia tidak bisa melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita berkaitan dengan aset ini itu adalah ability to perform, artinya kemampuan yang harus ditunjukkan, ya. Nah, oleh sebab itu ruang lingkupnya itu adalah tadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau integrasi ketiga tersebut. Nah, ada beberapa pandangan yang kurang tepat terkait dengan penggunaan istilah asesmen kinerja ini. Ya, jadi katanya pandangan yang kurang tepat itu kurang tepat nih ya, tepat bahwa asesmen kinerja itu tidak dapat menilai pengetahuan. Asesmen kinerja itu ternyata bisa menilai pengetahuan selama apa? Sesuatunya, pengetahuannya itu ditunjukkan. Bisa katanya. Ditunjukkan itu bisa dengan cara Bapak Ibu bisa bertanya kepada siswa, ya. Bertanya kepada siswa. Coba misalnya Rizky, coba Rizky jelaskan apa bedanya misalnya ya hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging. Rizky itu bisa menjelaskan apa? Menjelaskan pengetahuan yang dia miliki. Nah itu artinya apa? Itu artinya dia bisa asesmen kinerja itu, ya, asesmen kinerja. Dia menjelaskan hal tersebut, konsepnya itu benar gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan bahwa kemampuan itu atau pengetahuan itu bisa dia ucapkan gitu. Nah, biasa juga nih hal tersebut itu memang kalau dengan pengetahuan itu biasanya selalu berkaitan, selalu berintegrasi lah gitu ya, terintegrasi dengan kemampuan yang sifatnya sikap atau motorik, kemampuan pengetahuan ini. Tadi misalnya ya, tadi ditanya ya berkaitan dengan pemahaman Rizky berkaitan bedanya hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging gitu ya. Nah itu kan nanti bisa kita lihat nih bagaimana dia cara menyampaikan. Nanti ada penilaian lagi, misalnya penilaian yang maksudnya itu bukan pengetahuan ya. Kalau tadi pengetahuan itu berkaitan dengan bagaimana dia menyampaikannya betul sesuai konsep gitu ya. Yang kedua misalnya bagaimana dia cara menyampaikan. Gitu ya, apakah nanti berkaitan dengan suaranya, berkaitan dengan sikapnya. Sikapnya gimana ketika dia menyampaikan tersebut? Apakah suaranya besar, terdengar gitu ya. Konsepnya sudah betul ya, tapi suaranya terasa kecil gitu kan. Berarti kan performan lain bisa masuk ke situ selain pengetahuan gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, salah juga
bahwa yang namanya asesmen kinerja itu hanya diartikan menilai secara psikomotor, ya, psikomotor. Jadi seolah-olah kalau di dalam kurikulum K13 malah K4 gitu ya, K4 kan itu ya, K4 katanya. K4 itu adalah asesmen kinerja. Nah ternyata asesmen kinerja itu bukan hanya diartikan sebagai psikomotor, ya. Nah, jadi artinya kalau kita bicara asesmen kan ya, asesmen itu bisa kita lihat selama proses. Aya deui sok geura buka mah, tapi warnana harang hideung. Ya, baik. Ya. Ya. Baik. Nah, jadi artinya kalau begitu kalau kita lihat lagi bahwa keterampilan berpikir nih, nah, gitu ya, ada istilah namanya keterampilan berpikir, misalnya cara mengelompokkan, membuat grafik, menganalisis. Nah itu bagian dari asesmen kinerja. Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya bahwa kalau kita bicara tentang asesmen kinerja sebetulnya dia meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi motoriknya dan ya. Nah inilah jadi hubungannya seperti itu. Saya ingin coba ke sini dulu. Nah dari asesmen kinerja ini Bapak Ibu sebetulnya banyak ya, banyak sekali kelompok dari bagian, karena tadi ketika kita batasi bahwa asesmen kinerja itu ability to perform ya, sesuatu hal ditunjukkan, maka ini aja banyak kelompoknya. Ya, ada yang disebut dengan asesmen unjuk kerja. Nah, berarti dia bisa menunjukkan kinerja dia, apa yang dia lakukan itu bisa ditunjukkan, ya. Lalu asesmen produk. Nah, produk juga itu sebetulnya juga bagian dari asesmen kinerja. Jadi apa yang performanya itu menunjukkan hasil produknya. Ya, lalu ada asesmen proyek. Nah, ya, itu bagian dari sana. Lalu tes praktek. Nah, tes praktek juga sebetulnya bisa bagian dari asesmen kinerja. Jadi kalau bisa kita bicara tes praktek, yaitu asesmen alternatif, nah itu bisa jadi asesmen alternatif. Kalau misalnya kita menggunakan instrumen itu bukan instrumen secara tertulis, ya, tapi apa namanya, kita mengobservasi apa yang dia lakukan. Ya. Lalu juga ada peer assessment. Jadi peer assessment itu apa, Bapak Ibu? Apa itu peer assessment? Halo. Yang tahu peer assessment? Apa peer assessment? Penilaian rekan, Pak, rekan sejawat. Penilaian rekan sejawat ya, bukan rekan sejerawat, tapi rekan sejawat. Kalau jerawat mah itu apa, rindu yang tertunda. Nah, iya itu baru betul ya. Jadi bukan rekan sejerawat ya, tapi rekan sejawat ya. Jadi sama begitu ya. Oke, jadi di dalam asesmen peer assessment ini ya, jadi bisa dilakukan gitu ya. Dilakukannya itu kita ingin menilai sejumlah. Jadi peer assessment itu bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Peer assessment bisa dilakukan itu kalau misalnya ini memungkinkan kalau siswanya banyak Bapak Ibu. Nah, peer assessment jadi efektif nih kelihatannya. Jadi kan kita tidak bisa melihat satu-satu ya. Oh, siswa ini dipelongkeun hiji-hiji gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan peer assessment tadi. Misalnya antara teman sebangku lah saling menilai begitu, atau antara bangku satu dengan bangku yang ketiga gitu ya, selama proses kegiatannya itu, tapi kita tetap ya memberikan sejumlah pedomannya. Ya, kita menyuruh siswa untuk menilai, ya boleh nggak? Boleh. Tapi harus ada panduannya. Kemampuan apa sih yang bisa dilakukan dengan peer assessment ini? Nah, kalau bisa Bapak Ibu nanti misalnya Bapak Ibu menggunakan penilaian yang teman sejawat tadi ya. Jadi jangan menilai kemampuan siswa yang kompleks. Ya. Contohnya begini misalnya. Berkaitan dengan menilai kemampuan tentang kognitif siswa.
pemahaman siswa. Itu jangan jangan oleh siswa gitu ya, tapi oleh siapa? Itu mah harus oleh guru. Karena kenapa? Jangan sampai nanti ketika dia menilai ya, yang dia nilai itu malahan miskonsepsi gitu ya. Jadi bukan sesuatu penilaian yang kompleks gitu. Ya, atau misalnya berkaitan dengan kemampuan-kemampuan tentang tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan praktikum misalnya. Cara membuat cara menggunakan lensa misalnya. Ya, itu kan siswa kan belum tahu nih ya. Yang lebih tahu kan gurunya. Jadi bukan yang seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan apa? Yang sederhana misalnya. Ya, satu misalnya berkaitan dengan berapa kali sih anak itu misalnya bertanya, itu kan bisa dihitung oleh siswa ya. Kompleks nggak itu? Enggak, tuh bisa dihitung. Oh, 3 kali misalnya. Oh, misalnya Harry itu 3 kali, dihitung 3 kali. Ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Lalu misalnya keterlambatan mengumpulkan tugas bisa nggak dilihat oleh siswa? Bisa nggak dilihat? Bisa. Kompleks nggak? Sedikit itu tidak kompleks. Ya, oh, dia mah mengumpulkan tugasnya itu misalnya selalu di awal nih kasih nilai berapa. Ya, nah itu bisa dilakukan oleh peer assessment. Ya, itu bisa. Silakan Bapak Ibu. Ini biasanya konteksnya kalau misalnya biasa dilakukan yang paling efektif kalau misalnya siswanya banyak Bu Pak, yang tidak bisa terjangkau oleh kita begitu. Ya, ini peer assessment menjadi efektif. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sekolahnya cuma 10 orang siswanya gitu ya, peer assessment itu menjadi tidak efektif sih sebetulnya ya. Tidak efektif. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan masih terjangkau lah oleh gurunya kalau misalnya siswanya masih sedikit. Tapi kalau siswanya dirasanya banyak gitu ya, itu bisa dilakukan dengan cara peer assessment. Ya. Nah, tadi ini keterampilan yang prosedural yang tadi saya bilang ya. Jadi tidak dapat digunakan untuk keterampilan prosedural. Nah, lalu lebih cocok menilai kebiasaan atau sikap dan kebiasaan. Tadi ya, mengumpulkannya benar atau tidak gitu ya. Lalu misalnya dia ketika kegiatan praktikum memecahkan atau merusak bahan enggak, itu bisa dilihat tuh. Sering merusak atau mengganggu teman yang lain enggak, itu bisa dilihat. Nah, artinya jadi menilai kompetensi atau pengetahuan atau keterampilan yang sederhana, jangan kompleks. Itu bisa dilakukan dengan cara peer assessment. Boleh dilakukan peer assessment, boleh ya, tapi harus memperhatikan. Nah, apa sih keunggulan kalau kita akan menggunakan yang namanya asesmen kinerja tadi? Ya, nah, asesmen kinerja ini karena tadi asesmen kinerja itu sifatnya lebih lebih luas ya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa menilai ya, dengan berbagai macam kemampuan yang kompleks, aktivitasnya, ketika dia bereksperimen, ketika dia berkomunikasi, atau ketika dia menghasilkan produk. Kalau produk artinya nanti menciptakan sesuatu, gitu ya, tapi menciptakan sesuatunya berdasarkan kualitas dari anak. Nah, keandalannya tinggi dalam mengukur keterampilan yang tidak dapat dicapai oleh tes tertulis atau sistem yang biasa. Ya, tapi jangan sampai begini. Keandalan tinggi ya, tapi keandalan tinggi itu untuk apa? Tes asesmen kinerja ini menjadi tidak andal kalau misalnya dibandingkan dengan menggali kemampuan pengetahuan. Ya, karena yang menggali pengetahuan itu biasanya lebih bagus dengan tes tadi. Ya. Lalu sifatnya lebih real world situation. Jadi lebih real pada waktu itu karena dilakukannya itu pengamatannya itu ketika siswa itu melakukan proses pembelajaran. Ya, lalu motivasinya juga lebih besar pada siswa gitu ya. Karena bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan, dapat menilai proses dan produk. Nah, lalu yang selanjutnya memungkinkan siswa terlibat dalam penilaian. Artinya penilaian itu berupa tadi seperti yang peer assessment ya. Tetapi di sini semua nanti harus ini juga tergantung kepada tugasnya, tasnya gitu ya, tasnya dan
bagaimana pedoman penilaian atau kita sebut dengan rubrik. Kelemahannya, kelemahannya itu mengancam validitas dan reliabilitas. Jadi apa namanya? Artinya ini lebih subjektif nanti kita menilai. Ya, lebih subjektif. Kenapa? Ya karena jawabannya itu tergantung apa yang kita amatinya, apa yang kita observasinya, apa yang kita wawancarainya. Bagi Bu Hairani misalnya, itu si Pak Rizky itu baik misalnya ya. Tapi kalau bagi siapa Pak Ginanjar misalnya ya, Pak Rizky itu kurang bagus, gitu ya. Dilihatnya dari mana dulu? Apakah dilihat dari matanya? Ya, apa dari lihat dari telinganya? Wah, saya dari telinganya saya sudah melihat Bu Pak Rizky itu baik katanya. Oh, dilihat dari telinganya ya iya, karena dia sering mendengarkan saya curhatan saya, misalnya, ya. Agak baik tuh. Jadi, nah makanya supaya lebih ajeg gitu ya, ajeg nih atau validitasnya tinggi, reliabilitas tinggi, harus jelas si kriteria yang akan kita nilai. Deskripsinya harus jelas. Walaupun sebetulnya nanti banyak deskripsi sebetulnya. Tapi ini kelemahannya memang. Ya, salah satu kelemahannya itu memang nanti kita harus mendefinisikan dulu apa yang kita amati. Nah, misal kita akan melihat ya, siswa itu kita akan melihat kemampuan siswa itu dalam menyampaikan pendapat. Ketika siswa menyampaikan pendapat, itu kan ada beberapa hal penilaian yang kita nilai. Yang pertama berkaitan apa? Etika untuk menyampaikan pendapat. Itu satu tuh, ya, yang sebagai bahan penilaian. Ada etikanya nggak kalau kita menyampaikan pendapat? Ada nggak? Ada apa misalnya? Jadi menyampaikan pendapat itu pertama harus bagaimana dulu? Mengacungkan tangan, gitu ya. Jangan berbicara kalau belum ditunjukkan gitu ya Bu ya. Kan tidak langsung bicara. Banyak tuh indikasinya. Ya. Lalu apa lagi? Ketika siswa itu menyampaikan pendapat yang bisa kita nilai. Tadi berkaitan nanti etika. Yang kedua, Penggunaan kalimat, Pak. menggunakan kalimatnya. Nah, itu kedua tuh, penggunaan kalimatnya. Misalnya ketika dia menyampaikan pendapat, apakah dari segi bahasa, apakah bahasanya bahasa campuran, ada bahasa Jerman, ada bahasa Inggris misalnya ya, siswa misalnya gitu ya, tambah bahasa Sunda gitu kan. Misalnya atau bahasa Indonesia terus ya konsisten gitu ya. Bukan? Jadi apa ya? Jadi subjektif nantinya. Dilihatnya ketika mengajukan pendapat itu sudah subjektif tuh nanti. Dilihatnya dari apa dulu? Ya. Kalau hanya dilihatnya dari kualitas isi pendapatnya, ya, sebetulnya, tapi cara dia menyampaikannya salah gitu, etikanya salah, bisa jadi menilainya salah, menilainya dia rendah. Tapi isinya betul pendapatnya gitu. Nanti nggak maksud saya. Ya Bapak Ibu kan suka gitu ya, langsung jawab deh tes anak. Ditunjuk tenangnya langsung jawab, tapi jawabannya betul tuh. Akhirnya kita terinterferensi ya, tergoda gitu ya, kasih nilai kecil tuh karena dari sikapnya. Nah makanya ini menjadi subjektif nanti. Nah supaya tidak subjektif, kita harus tentukan dulu komponen yang akan kita nilai itu ketika menyampaikan pendapat itu apa yang akan kita nilai. Fokusnya itu apa? Satu, apakah beretikanya? Kedua, dari segi bahasa, penggunaan bahasanya, atau dari segi isinya. Gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti ketika kita menilai, itu tidak menjadi subjektivitasnya lebih rendah gitu kan. Hindari itu. Karena kita dibatasi pada apa? Kriteria yang kita akan kembangkan. Nah, nanti larinya ke mana? Kalau kita sudah jelas, kita larinya ke skalanya tuh. Deskripsi rubriknya. Ya, paham ya? Ke situ maksud saya itu. Ya. Jika dia menyampaikan pendapat juga itu bisa jadi subjektif tuh, kalau misalnya kriterianya tidak jelas. Ketika memperhatikan kenakalan anak, lihatnya dari mana kenakalan itu? Banyak indikator. Ya.
Nah, akhirnya apa dengan cara yang subjektif tersebut? Akhirnya nanti bisa jadi nih ketika sudah dibuat rubrik, kalau rubriknya tidak jelas, nanti penafsiran akan beda-beda. Makanya ketika kita membuat rubrik itu harus jelas. Bisa begini, 1, 2, 3, 4, ya suka begitu ya. Ada penilaian 1, gitu Bu ya, Pak ya. 1 gitu. Kalau 1 itu apa? Oh, sangat kurang. Nilai 2 kurang. Nilai apa? Tadi 4 misalnya sangat kurang. 3 kurang. 2 baik. 1 sangat baik tuh. Itu ya. Itu sudah tingkatan tuh. 1, 2, 3. Beda-beda. Nah, tapi kita mendefinisikan antara sangat kurang dengan kurang itu apa beda? Kita mendefinisikan bahwa dia baik dengan sangat baik itu bagaimana membedakan? Ya, Bu Hera jatuh dari misalnya jatuh jatuh dari tangga misalnya, atau dari kursi. Bu Hera jatuh dari kursi. 1 ya. Bu Ati hampir jatuh dari kursi. 1 mah jatuh, yang kedua mah hampir jatuh. Beda atau sama? Beda. Apa bedanya? Atau ada samanya nggak? Antara jatuh dengan hampir jatuh. Kira-kira ada samanya? Sama-sama akan jatuh. Sama-sama jatuh. Sama-sama jatuh? Enggak. Kan yang Bu Ati mah nggak jatuh ya. Kan hampir jatuh. Berarti jatuh nggak? Ya enggak. Sama-sama kaget mungkin Pak. Pertama, sama-sama kaget, Bu. Jatuh kaget. Hampir jatuh juga kaget, kan? Kaget tuh, deg-degan. Ada teriakan nggak dua-duanya? Oh, gitu. Ada Pak. Ada teriakan, sama-sama ada teriakannya. Lu jatuh ada teriakannya, yang hampir jatuh juga ada teriakannya. Nah, itu samanya tuh. Bedanya apa? Bedanya nggak jatuh, yang satu jatuh, yang satu belum. Ya belum itu. Nah, kalau jatuh mah lebih spesifik lagi. Oh, jatuh mah itu ada timbul rasa sakit gitu. Ada luka di tangan atau di kaki atau di mana, jatuhnya di mana ya? Ada luka. Kalau hampir jatuh ada luka nggak? Secara fisik. Tidak ada. Ada kan ya? Cuman kaget saja kan. Nah, itu kan jelas tuh. Ada samanya, ada bedanya. Sama seperti tadi. Sangat baik dengan baik. Apa bedanya sangat baik dengan baik? Itu harus didefinisikan. Jadi yang samanya mana, yang bedanya mana. Itu harus didefinisikan. Kalau itu definisinya jelas, ya, itu tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Nah, ini yang menjadi tantangan seseorang mengembangkan rubrik itu dari situ tantangan. Bagaimana mendeskripsikan setiap scoring rubrik tadi. Ya, nah, akhirnya apa? Ya waktunya akan lama. Bayangkan kalau misalnya kita menggunakan rubrik, Bapak Ibu ya, kita memperhatikan anak-anak yang banyak sekali. Ya. Betul nggak? Kita pakai rubrik nih. Ya, rubriknya kayak begitu, ya, deskripsi seperti itu. Nah, jadi artinya ini sebetulnya akan terhambat penilaiannya kalau banyak siswanya. Nanti ada kita pakai trik ya. Gimana sih kalau rubrik itu bisa kita gunakan ya kepada siswa? Bisa nggak kita menggunakan rubrik dengan keterbatasan tadi ya? Kita gunakan itu. Nanti kita akan coba ya, ada triknya. Bukan trik apa? Solusinya gitu ya. Nah, lalu memerlukan alat dan bahan yang lebih banyak. Jadi kan kita menggunakan banyak ini ya, banyak apa namanya, banyak semacam kertas begitu Bu ya. Kertasnya banyak. Kalau misalnya kalau kita ingin melihat kegiatan-kegiatan dia kan artinya siswanya itu kan harus kita kondisikan kan ya. Kalau udah mengkondisikan berarti apa namanya? Ya artinya membutuhkan biaya yang banyak. Nah, selanjutnya sukar untuk dibuat. Nah, sukar dibuat itu kaitannya tadi berkaitan dengan membuat indikator-indikatornya dan membuat deskripsi. Nah, beda dengan tadi
kalau kita membuat soal tes ya, apalagi soal esai itu. Esai itu gampang ya, dibandingkan kalau misalnya dengan menggunakan membuat instrumen yang berkaitan dengan asesmen alternatif ini. Ya. Nah, yang terakhir siswa menunjukkan lebih sedikit sampel. Ya. Sampel apa? Sampel kemampuannya gitu. Jadi spesifik nantinya Bapak Ibu. Tapi tadi lah ketika akan menyampaikan pendapat ya. Ini satu aja nih, menyampaikan pendapat. Tapi ketika menyampaikan pendapat ada beberapa indikator-indikator yang harus kita nilai. Kan sampel cuma sedikit ya, sampel kemampuannya. Apa sampel kemampuannya? Menyampaikan pendapat. Satu kan? Ya. Beda dengan tester tulis. Kalau tes tulis itu kadang-kadang banyak ya, indikatornya banyak tuh. Bisa banyak tuh. Tinggal pilih aja. Kalau misal PG ya, kalau nggak A, B, kalau nggak B, C, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kinerja siswa lebih suka digeneralisasikan. Karena kenapa? Karena sifatnya lebih individu. Ya, sangat individual biasanya. Ya, sangat individual kaitan dengan kinerja yang dia lakukan. Jadi bukan individual. Maksud saya sangat spesifik gitu, ya, sangat spesifik pada hal-hal tertentu. Makanya susah digeneralisasikan karena itu lebih spesifik. Ya, lebih spesifik terhadap indikator atau kinerja tertentu. Ya. Nah, sekarang ini ada istilah asesmen kinerja sebagai asesmen alternatif dan asesmen otentik. Nah, gitu ya. Nah, ini padanan antara asesmen kinerja sebagai asesmen otentik. Itu bisa. Ya, jadi kita bisa menganggap bahwa asesmen kinerja itu dia sebagai asesmen otentik. Asesmen yang sebenarnya. Kalau apa? Kalau dilakukan pada kondisi-kondisi ya atau situasi-situasi yang sebenarnya atau real situation. Ya, real situation itu apa? Satu, tadi berkaitan dengan indikator-indikator yang dikembangkannya. Ya. Lalu yang kedua, berkaitan dengan pembelajaran yang dia lakukan itu seperti apa. Yang ketiga, berkaitan dengan situasinya. Makin mendekati situasi yang sebenarnya, nah asesmen kinerja itu makin bagus. Nah, seperti yang sering saya contohkan misalnya, pernah nggak saya contohkan? Misalnya kita ingin melakukan olahraga atau menilai kemampuan lari dari siswa. Kemampuan lari ini. Yang real situation itu kondisinya seperti apa kalau lari? Bisa nggak kita menilai kemampuan lari siswa mulai dari awalan sampai dia lari? Bisa nggak? Kalau misalnya dilakukan di dalam halaman sekolah yang lebih kecil gitu, bisa nggak dilakukan? Yang halamannya itu misalnya hanya berapa meter lah, 20 meter gitu. Ya, halamannya atau si lapang itu hanya 20 meter. Bisa saja kan ya, pokoknya bersedia, siap, ya lari, itu kan sudah kelihatan ya kemampuan larinya. Tapi akan berbeda kemampuan larinya itu kalau misalnya dilakukan di jalan, bukan di jalan, di trek lari, Pak, kita siapkan trek larinya tuh, seolah-olah dia sedang balapan, itu akan berbeda tuh situasinya. Siswanya juga melakukannya akan lebih berbeda, apalagi kalau misalnya pakai sepatunya. Pokoknya yang disebut real situasi itu sesuatu. Kalau misalnya berkaitan dengan atletik lari ya, itu situasinya seperti orang-orang orang-orang atau atlet-atlet yang sedang lari sebenarnya. Makin mendekati itu ya makin autentik gitu ya. Nah, dinamakan dengan real situation. Ya. Nah, lalu asesmen alternatif, dia termasuk alternatif karena penggunaannya selain dari asesmen tradisional. Jadi asesmen tradisional itu sekali lagi yang berkaitan dengan paper and pencil tadi, yang menulis tadi ya. Tadi misalnya tes tertulis, esai. Oke, selanjutnya. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa sangat penting? Bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan suatu kemampuan siswa tanpa ada tugas yang harus dilakukan siswa? Jadi gini, Bapak Ibu, kita bisa menilai
kalau misalnya siswa disuruh apa dulu gitu, Tah. Ya, dinamakan dengan tas atau tugas. Jadi kita menginginkan siswa itu bisa untuk menampilkan kemampuan komunikasinya, tapi tidak diberikan tugas itu. Ya sama dengan bohong atuh. Ya. Nah, kamu itu harus harus pinter, kan sebentar lagi mau ujian. Tapi situasinya tidak dibuat itu, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ya nggak bisa dong dia dia tidak bisa memunculkan kemampuan itu. Kenapa? Karena situasinya tidak mendukung itu. Ya. Nah, Bapak tuh pengen kamu menjadi seorang musisi yang terkenal gitu. Tapi di rumahnya gitar eueuh gitu ya. Kumaha misalnya ya, nggak ada alat musiknya. Dia pengen musisi ya, menjadi musisi yang terkenal, tapi tidak difasilitasi dengan pendukungnya atau tugas-tugas itu nggak suruh ngapain begitu ya. Nah, jadi harus ada perangkat tugas, dan tugasnya itu disusun dulu dari hal yang sederhana sampai ke hal yang kompleks gitu ya, dari yang kompleks. Ini biasanya tas ini Bapak Ibu sering dibuatnya itu dalam bentuk worksheet lah gitu ya, atau lembar kerja atau LKPD lah disebutnya. Ya. Dan di dalam LKPD itu bukan hanya, bedakan Bapak Ibu ya, ada LKPD. Nah ini nih yang paling penting. Ketika Bapak Ibu mengembangkan LKPD ya, ini juga saya sudah jelaskan kalau nggak salah ya. Ada LKPD, ada yang namanya soal tes, itu beda Bapak Ibu. Ada samanya, ada beda. Sama-sama apa? Sama-sama ada Pertanyaan. Sama ada pertanyaan. Di LKPD ada pertanyaan nggak? Ada apa? Ada. LTS ada pertanyaan nggak? Ada. Sama-sama ada pertanyaan. Tapi beda nggak? Pertanyaan yang dimaksud beda nggak? Beda, Pak. Beda. Jadi pertanyaan di LKPD dengan pertanyaan di soal tes itu mempunyai maksud yang berbeda. Maksudnya berbeda. Ya. Kalau soal tes itu pertanyaan memang untuk menguji dia mah. Menguji sejauh mana kemampuan yang sudah dia miliki dari hasil proses pembelajaran. Kalau LKPD sebetulnya Bapak Ibu ketika kita memberikan sebuah pertanyaan itu sebetulnya bukan semata-mata untuk menguji ya. Ya, bukan semata-mata sebetulnya untuk menguji, tapi pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya untuk membimbing siswa untuk dia belajar, mendapatkan konsep. Ya. Jadi bukan untuk menguji. Gitu. Nah, ini yang banyak apa ya? Menurut saya ketika saya memperhatikan LKPD itu seolah-olah menguji siswa gitu di LKPD itu. Terjadi miskonsepsi, Pak. Nah, iya. Makanya kan jelas perbedaannya begitu, ya. Kan LKPD itu kan sebetulnya bagian dari bahan ajar. Kalau namanya bahan ajar kan sebagai penuntun belajar. Kalau dia sebagai penuntun belajar ya artinya LKPD itu mengharuskan siswa itu untuk belajar. Tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam LKPD itu sebetulnya adalah tahapan bagaimana siswa itu bisa belajar. Bedakan nanti pertanyaannya dengan soal tes itu memang betul-betul untuk menguji. Ya, apakah dia sudah memahami tidak ya pembelajaran sudah dia lakukan, kita uji itu. Ini juga tes ya. Nah ini yang Bapak Ibu itu harus hati-hati ya dalam mengembangkan konteks LKPD dengan soal tes tadi ya. Nah, tas ini bisa disampaikannya ya, bisa dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk bisa. Coba anak-anak, kata Ibu Binda, lisan. Di luar Ibu sudah menyiapkan beberapa macam tanaman.
silakan amati tanaman tersebut. Nah, gitu kan ya, itu kan secara lisan tuh. Amati tanaman tersebut, lalu setelah diamati 10 menit kemudian kalian masuk lagi, gitu ya, catat apa yang Anda amati secara bebas, gitu ya, kalian bebas. Nanti masuk lagi, nanti kita akan tanya apa sih yang kalian catat tersebut. Itu kan secara lisan tuh. Tidak perlu pakai tulisan tadi ya. Mau amati enggak? Kamu keluar dulu, amati tanaman itu. Ya. Apa bedanya? Nanti tulis di situ. Itu secara lisan. Itu tinggal masuk disampaikan, nah itu ya. Penting ini tas ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ingin siswa itu pengen apa, kompetensinya apa yang akan kita kembangkan, itu penting tas itu, tugas itu. Jadi makanya dirancang. Mau ngapain siswa itu di situ, belajarnya di situ. Kita ingin menilai apa aja sih? Kejujurannya, coba Bapak Ibu ingin memunculkan kejujuran siswa. Kondisi apa yang harus dilakukan oleh guru pembelajaran? Sehingga muncul kejujuran itu muncul tuh. Harus seperti apa kondisinya? Ya, contohnya kalau misalnya kita ingin memunculkan kejujuran, atau tinggal checklist aja jujur ini anak gitu kan. Gimana tahu jujurnya? Kan perlu ada kondisi ya. Perlu ada situasi sehingga siswa itu memunculkan rasa kejujurannya. Nah, contohnya seperti apa? Bapak Ibu kalau misalnya dari sikap jujur itu kita ingin memunculkan nih kondisi seperti apa yang harus disiapkan atau dirancang itu kalau ingin memunculkan rasa jujur. Ya bisa, Cung. Reset. Suara saya terdengar jelas, Bu, Pak? Kecil? Jelas ya? Jelas, Oh, Pak. siapa yang bisa menilai kejujuran? Atau ingin mengetahui bahwa anak itu jujur atau tidak? Tidak ada yang... Kalau pada saat situasinya itu pada saat pengerjaan soal, Pak. Gimana? Gimana Bapak Ibu mengerjakan? Nah ini nih, Bu Anissa Listiar ini katanya di chat Pak tidak mencontek katanya. Gimana tahunya tidak mencontek? Harus disediakan lembar observasi terlebih dahulu mungkin ya Pak ya, itu penilaiannya jadi penilaian. Berarti ketika Bapak Ibu tes itu diliatin semuanya ya? Oh, liatin gitu ya. Iya, paling seperti itu mungkin Pak. Oke, kegiatan untuk melihat kejujuran misalnya berkaitan dengan ketika siswa diberikan sejumlah tes ya. Betul nggak? Ada tes nih, gitu ya. Jujur atau tidak? Oh, dia lihat kiri atau lihat kanan, gitu ya. Oke, terus apa lagi kira-kira selain dilakukan sejumlah tes kejujuran sudah dari mana? Klarifikasi mungkin Pak. Gimana? Klarifikasi. Gimana? Jadi misalkan ini Pak, ketika ya dikasih soal gitu. Nah, ternyata dia betul gitu ya jawabannya. Tetapi pas coba dikerjakan ulang atau dengan soal yang lain padahal masih sejenis gitu Pak. Tapi dia malah salah gitu Pak. Mungkin itu Pak. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Itu mah berarti remedial ya. Mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah dia miliki. Oke, ada lagi nggak selain itu? Oh, dari segi aktivitas nih. Ada ya. Misalnya, ini mah misalnya. Kalau itu Pak pada saat proses pembelajaran, kalau seperti kita menugaskan pada saat bekerja kelompok, bisa nggak itu Pak di sana kira-kira? Pak. Iya Pak. Iya, seperti pada saat pengerjaan tugas, tapi lebih ke kerjasama sih kayaknya, bukan ke kejujuran. Bobot pengerjaan ada siswa yang pengerjaannya memang beban kerjanya
bisa dibilang dominan, ada yang kurang, tapi kita pas begitu dalam observasi atau kita tanyakan langsung konfirmasi kepada siswa, apakah kamu mengerjakan seperti itu? Apakah kamu membantu teman kamu? Dia jawabnya iya. Tetapi pada kenyataannya kita dari hasil pengamatan kita agaknya dia kurang berkontribusi dalam kelompoknya. Seperti itu bisa dikatakan kejujuran nggak, Pak? Nah, bisa juga gini. Anak-anak ini dikerjakan secara kelompok ya. Misalnya gitu ya. Secara kelompok nih. Tapi yang mengerjakan itu biasanya kan yang paling pinter ya. Jadi tumbal tuh yang paling pinter. Dia yang nulisnya, dia yang jawabnya. Yang lain-lainnya itu pada mijetin gitu. Ya, ayo pijet sama saya. Nah, lalu si guru kan nanya, ini dikerjakan kelompok 1, ini dikerjakannya oleh siapa? Kita Pak bersama-sama. Ya kan? Gitu galanya ya. Nah, tahu jujur atau tidaknya gimana? Tahu jujur atau tidaknya gimana? Bahwa itu memang kita ingin mengidentifikasi betul nggak ini kerjaan kelompok gitu. Gimana tuh tahunya? Kan kita ingin tes kejujurannya kan ya? Iya, Pak. Kata anak-anak, nah itu pekerjaan kelompok. Tapi kan kita harus membuktikan nih. Nah, tahunya gimana? Bahwa itu betul-betul pekerjaan kelompok. Gimana cara mengidentifikasi? Mungkin dilihat dari proses pengerjaan mereka selama kerja kelompok itu, Pak. Makanya agak apakah itu kerjasama atau kita bisa munculkan kejujuran di situ? Ya, nah hati-hati, Bapak Ibu gini, Bapak Ibu, kita terbiasa dengan gini, Pak. Maksudnya begini. Memperhatikan pekerjaan siswa dari selama proses pembelajaran. Itu capek Bapak Ibu seperti itu ya? Capek nggak? Memperhatikan siswa selama proses pembelajaran. Jadi pelongkon gitu ya. Pelongkon gitu ya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kan ada kata-kata begini misalnya. Memperhatikan siswa atau menilai siswa dari selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran itu berapa jam sih? Dari awal sampai akhir gitu. Misalnya belajar itu dari, apalagi yang dua tematiknya, dari jam 8 sampai jam 12 itu perhatikan siswa gitu. Seperti itu maksudnya, menilainya. Yang disebut dengan menilai siswa dari selama proses pembelajaran itu dari situ. Maksudnya seperti itu bukan? Misal kalau misalnya 4 jam, berarti kita 4 jam melihat siswa. Gitu. Capek juga ya Pak ya kalau Iya, makanya gimana coba? Maksud selama proses pembelajaran itu seperti apa maksudnya? Apakah kita perhatikan siswa selama 4 jam, kalau 4 jam pembelajaran ya? Kalau pada saat kegiatan kerja kelompoknya saja Pak, kita perhatikan. Iya. Makanya nih Bapak Ibu, pentingnya kita menciptakan situasi itu di situ. Ya. Kita ingin misalnya, saya itu akan memunculkan sikap kejujuran. Berarti kita harus membuat situasi pembelajaran yang bisa menggali kejujuran nggak? Buat tuh, gitu ya. Jadi kita perhatikan itu selama proses pembelajaran yang mana? Proses pembelajaran yang kita menciptakan situasi itu, Pak. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak, Pak? Jadi maksud dari melihat selama proses pembelajaran itu bukan berarti kita perhatikan dari awal sampai akhir, bukan. Tapi kita perhatikannya itu sesuai dengan capaian yang kita akan peroleh atau kompetensi yang akan kita atau siswa tunjukkan yang sudah kita siapkan situasinya gitu. Ya. Berarti Pak, erat kaitannya ini dengan aspek dan juga indikator yang kita ambil. Ya. Jadi itu kan berbicara situasi. Tadi misalnya, saya itu ingin siswa itu menyampaikan pendapat. Nah, berarti situasinya gimana tuh? Ketika kita memberikan pertanyaan ya, situasinya itu kita berikan pertanyaan.
Tapi kalau selama kita misalnya menerangkan ya, menjelaskan tentang materi misalnya, itu nggak usah diperhatikan, itu bukan menjadi fokus kita. Karena kita kan tidak ada ke situ tuh. Nanti kita bicara, nanti makanya ada yang disebut dengan indikator penyusup Bapak Ibu ya. Jadi indikator nanti kita cerita itu ya. Nah, jadi situasinya dulu ya. Jadi kalau misalnya siswa ingin kita ingin menggali kemampuan bertanyanya, ya kita buat situasinya. Situasi di mana siswa itu mau bertanya. Situasi bisa kalau siswanya pengen menyampaikan pendapat, ya kita memberikan pertanyaan. Nah, penilaiannya pada saat kapan? Penilaiannya saat kita memberikan pertanyaan. Ketika misalnya, Pak Sundarar, coba berikan pendapatnya tentang Indonesia masa kini. Ah, di situ mulai menilai itu. Situasinya karena di situ. Ketika Pak Sunandar menceritakan itu proses penilaian dilakukan tuh. Nah, proses penilaian itu pada saat itu. Karena kita buat situasinya itu gitu. Tahu nggak? Ngerti ya? Karena indikator yang kita capai ini. Ya. Nah, jadi selama proses pembelajaran itu bukan diartikan dari awal sampai akhir, bukan begitu. Jadi pelongken itu ya, capek nih. Ya. Mau bisa Bapak Ibu ya. Cing di bangku culang, oh dia mata lambu Pak. Nolongkan siswa. Kalau kita persepsi selama proses pembelajaran itu dari awal sampai akhir nggak melihatnya. Tapi kalau saya memaknainya itu selama proses pembelajaran itu selama kita memberikan situasinya. Proses penilaian itu dilakukan. Jadi kita buat situasi, proses penilaian masuk ke situ. Karena kita akan menilainya itu. Ya. Gitu ya, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, ini task ini sangat penting ya, menciptakan situasi itu untuk menggali kemampuan itu sangat penting ya. Tadi bisa dalam bentuk tertulis penyampaiannya, bisa dalam bentuk lisan. Nah, ini contoh tasknya ya. Sederhana. Oke. Nah, ini yang penting lagi. Ada istilah performance, ada istilah yang namanya observasi sebagai asesmen kinerja. Ada istilah namanya performance assessment. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat performance assessment, nah, berarti itu memerlukan perencanaan yang baik. Jadi saya bilang tadi situasinya itu kita buat sedemikian rupa. Karena apa? Karena sifatnya lebih formal. Karena kita betul-betul ingin menampilkan itu gitu, tak? Ya. Makanya kita siapkan, tasnya sudah siapkan, rubriknya sudah disiapkan. Kenapa ada rubriknya? Karena kan rubriknya, oh misalnya keterampilan keterampilan menyampaikan pendapat. Gitu ya. Itu kan formal tuh, ada tertulis di situ penilaiannya, Bu, Pak. Kita sudah siapkan penilaiannya. Penilaiannya ada, tapi situasi untuk penilaiannya nggak ada. Muncul nggak tuh sikap menyampaikan pendapat? Muncul nggak? Rubriknya sudah ada, sekali lagi ya. Kita sudah buat rubriknya nih Bapak Ibu ya. Instrumennya nih. Instrumennya misalnya tadi tentang menyampaikan pendapat atau menyampaikan pendapat. Tapi situasinya tidak mendukung itu gitu. Bisa nggak instrumen penyampaian pendapat ini bisa kita nilai gitu? Muncul dari siswa. Bisa nggak? Kayaknya kurang efektif Pak kalau situasinya tidak muncul. Betul, berarti harus menciptakan situasi. Ada tasnya, ada rubriknya, karena sifatnya lebih formal. Gitu ya. Nah, itu sudah Bapak Ibu, makanya yang sekarang dikembangkan itu kan biasanya ke sini nih. Ya, ke sini. Ke yang formal tadi. Jadi harus menciptakan situasi. Ya, lalu yang kedua, ada yang disebut observasi. Nah, ini sifatnya lebih luas. Dapat direncanakan, dapat juga tidak. Ya, sifatnya lebih terbuka, sering tidak memerlukan tas, kadang tidak perlu rubrik, dapat dituliskan dalam bentuk catatan lapangan. Nah, gitu ya. Jadi ini sebetulnya mah observasi itu ya sesuatu hal yang memang bisa direncanakan atau juga tidak. Biasanya yang tidak rencanakan maksudnya begini, Bapak Ibu, misalnya ya. Atau saya berikan suatu ilustrasi lah begini misalnya. Bapak Ibu teh misalnya taruhlah pagi nanjar nih ya.
main ke mall, Pak. Tapi di rumah itu sudah punya rencana, Pak. Saya mau ke mall nih, di sana itu ada Gramedia. Saya mau beli buku pokoknya. Mau beli buku, pokoknya mah 500 ribuan. Bukunya itu 500 ribuan, pokoknya uang ini saya punya uang 500 ribu, pokoknya fokus untuk membeli buku. Udah tuh direncanakan ya, beli buku nih. Ketika di jalan, saya ke mall, aduh ini kan banyak yang bagus ya, bukan hanya buku. Ya, ternyata saya juga dipikir-pikir lagi nih, tas saya juga, saya perlu tas nih. Katanya gitu ya. Betul nggak? Ya, perlu tas. Oh, itu ada tas tuh, harganya memang bukan 250.000, harganya 150.000 si tas itu. Tapi saya perlu nih si tas ini. Ya, tas dapat nggak tas? Dapat ya. Bukunya dapat nggak? Dapat juga kan, tapi bukunya bukan harga 500.000 ya. Tapi dengan harga berapa? 100.000. Gitu ya. Jadi rencana saya ketika membeli buku terganggu oleh tas tadi, yang tas juga tapi perlu gitu tas saya itu. Karena kebutuhan saya, tas itu saya jelek nih, harus beli juga akhirnya gitu ya. Nah, gitu ya. Di dua-duanya dapat, ada juga yang begini Bapak Ibu ya. Kita sudah rencananya beli Beli buku ya. Tapi ternyata harga tasnya itu sama dengan harga buku yang kita rencanakan tadi, harga 250.000. Kita jadi pindah tuh, jadi beli tas, buku enggak, malah tas yang diambil. Karena ini branded katanya, nggak ada lagi, besok nggak ada lagi tas yang seperti ini gitu ya. Diambil malah tasnya, bukunya nanti lagi, karena nantilah buku mah itu mah nanti, buku yang begitu mah saya juga bisa nanti di lain waktu juga, ini mah adalah besok juga. Tapi tas ini nih branded nih. Bisa jadi begitu kan ya? Bisa jadi begitu nggak? Sama Bapak Ibu, ketika proses pembelajaran kadang-kadang seperti itu. Ya, bisa begini contohnya dalam proses pembelajaran. Kita sudah merencanakan, Bapak Ibu ya, ketika proses menilai nih, Bapak Ibu sudah buat nih si rubriknya, apanya gitu ya. Misalnya berkaitan, pokoknya saya ingin melihat siswa itu melihat siswa itu misalnya berkaitan dengan bagaimana dia menggunakan mikroskop yang benar, gitu ya, mikroskop yang benar. Nah, ketika ketika proses pelaksanaan pembelajaran, nah ada penilaian, fokusnya kepada penilaian menggunakan mikroskop ya, tapi ada sesuatu hal yang menarik perhatian bagi kita nih. Nah, ketika apa? Ketika dia tadi kan menggunakan mikroskop ya, ketika dia menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengamatan. Itu kan perlu juga tuh. Betul nggak? Masa langsung menggunakan mikroskop yang benar ya, tanpa menyiapkan bahan-bahannya yang betul itu seperti apa kan ya? Betul nggak? Fokusnya tadi melihat menggunakan mikroskop yang benar, terbagi menjadi penggunaan alat dan bahan tuh. Paham ya maksudnya? Jadi itu 50, ini juga 50, diambil dua-duanya. Yang satu mah ada Yang satu mah tadi ada ada rubriknya, ada tasnya ya. Yang satu mah karena kita belum menyiapkannya, apa yang harus dilakukan? Nah, karena kita tidak menyiapkan ya. Rubriknya kan kita belum menyiapkan nih, karena pada waktu itu pengamatan. Kita siapkan namanya adalah catatan lapangan. Jadi catatan lapangan itu sangat penting. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membuat membuat RPP itu harus ada didampingi dengan catatan lapangan. Jadi kenapa sih ada catatan lapangan? Ini untuk mencatat ya, hal-hal atau kejadian-kejadian yang memungkinkan gitu ya, itu menjadi sesuatu yang bisa masuk ke dalam proses penilaian nantinya. Itu catat aja. Oh, pada saat misalnya nanti gini, misalnya ketika dalam proses pembelajaran pengennya anak itu pada disiplin, Pak. Ternyata ada anak yang bangor, Pak, gelut tadinya. Wah, gelut pokoknya mah. Ada yang nangis, ada apa gitu ya. Sehingga situasi untuk membuat disiplinnya gimana? Bisa nggak? Kita selesaikan dulu tuh masalah si anak yang tadi berkelahi tadi. 1 jam pelajaran aja. Sementara yang disiplinnya tidak
tidak sempat kita nilai itu. Kita menyelesaikan dulu permasalahan yang bermasalah tadi itu ya. Sudah habis pembelajarannya untuk mengurus itu. Ternyata penilaian yang lain menjadi tidak bisa tuh. Itu dibuatlah catatan lapangan. Jadi sesuatu hal, jadi makanya setelah proses pembelajaran itu perlunya ada refleksi itu seperti itu. Ya, proses pembelajarannya ada catatan lapangannya. Apa sih yang belum saya penuhi nih dalam proses pembelajaran? Oh ini nih, saya belum memperhatikan tadi tidak sempat nih tidak sempat untuk menilai kemampuan siswa dalam hal kedisiplinannya. Tidak sempat nih karena tadi ada ini. Ya nanti di lain atau waktu yang lain gitu ya kita akan berusaha. Itu penting gitu ya adanya catatan. Nah, makanya ada istilahnya namanya indikator penyusup. Gitu ya. Ada indikator penyusup. Nah, indikator penyusup ini sebetulnya indikator yang sebetulnya bisa dikatakan kurang relevan, ya kebanyakan kurang relevan sih sebetulnya mah. Gitu ya. Kurang relevannya. Karena kenapa? Indikator ini bisa jadi bagian dari yang dinilainya gitu. Ya, seperti saya tadi contohkan. Ya, tiba-tiba masuk aja penilaian. Belum kita nggak ngerancang itu gitu. Ya, tapi tiba-tiba jadi masuk. Bapak Ibu pernah nggak mengalami seperti itu? Kita sudah merancang ini loh. Ini sudah pokoknya saya akan ini. Ternyata ada yang lain yang masuk tuh. Pernah merancang seperti itu Bapak Ibu, kejadian seperti itu nggak? Atau Bapak Ibu lurus aja berhasil semuanya gitu proses pembelajaran tadi? Atau pernah menemui indikator penyusup seperti tadi? Pernah nggak? Pak, jikalau seperti ini Pak bisa dikatakan indikator penyusup atau bisa penyelewengan juga. Ya. Ketika kita lagi mengajarkan, contohnya kita pembelajaran IPA bisa dikatakan tentang sumber daya alam. Tetapi muncul fenomena ketika masalah di lingkungan siswa itu masalah sosial, kita pembelajaran IPA tapi kita dikungnya jadi ke IPS, ke masalah-masalah sosial. Itu bisa dikatakan situasional pada saat pembelajaran, dan tanpa kita sadari kita mengajar atau menerangkan itu beloknya itu jadi ke masalah-masalah sosial dari sumber daya alam yang akan kita kerjakan. Nah, itu bisa situasional di lapangan atau memang ini bisa dikatakan juga indikator penyusup seperti itu Pak, atau ya, memang indikator penyusup itu harus direncanakan terlebih dahulu? Oh enggak, kalau indikator penyusup itu memang tidak direncanakan Pak. Kita ingin dapatnya A itu ya. Iya. Ternyata dapat B. Yang A-nya enggak, B-nya dapat. Tapi dua-duanya malah bisa dapat dua-duanya. Tapi enggak maksimal gitu. Nanti enggak mau saya? Kita ingin kuenya kue donat misalnya, kekuasaannya makannya. Tapi ketika datang ke rumah Pak Heri, ternyata dikasihnya itu bala-bala gitu. Ya pengennya itu gitu tak. Nah itu ya indikator penyusup Pak, yang tak konteks seperti Pak Ginanjar itu bisa jadi menjadi indikator penyusup. Tapi indikator penyusupnya itu berkaitan dengan indikator kepada pengetahuannya ini ya, pengetahuannya. Nah itu bukan jadi alat penilaian. Jadi maksud saya indikator penyusup di sini adalah ketika kita ingin menilai. Ketika kita ingin menilai, tiba-tiba apa yang kita nilai itu bukan jadi bukan itu yang kita nilainya gitu. Ya. Kalau Pak Ginanjar kan tadi kasusnya ke proses pembelajaran, konsep ya, ke materi ya. Ke materi. Nah makanya kalau itu konteksnya indikatornya bukan indikator penilaian ya. Kalau ini kan kita bicara indikator penilaian ya. Kalau misalnya kita sebut indikator penyusupnya itu secara global, itu bisa kita disebut sebagai indikator penyusup. Tapi indikator penyusupnya itu berkaitan dengan indikator di pembelajaran ajarnya. Iya. Nah gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya indikator penilaiannya belum tentu Pak. Ya. Betul nggak? Betul Pak, betul. Soalnya kan indikator penilaian agak berbeda, masih sama, cuman agak kita berbeda penyesuaian di situasi. Iya betul. Ya, gitu Bapak Ibu ya.
Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti mengalami hal seperti itu. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekarang pembelajarannya misalnya ada yang daring ya. Wah, pengennya pembelajaran daring itu siswa itu pada datang semuanya ya 100% gitu. Tiba-tiba 100%-nya 50% juga tidak ya. Datangnya hanya berapa persen? Itu 30%. Dari 20 orang siswa misalnya ya. Datangnya hanya 5 orang. Pengennya kan berapa? 20 ya. Sudah kita siapkan nih. Kita akan bagi kelompok siswa itu. Nah, bisa gitu ya. Kita akan bagi kelompok siswa itu. Kita buat di dalam Zoom itu apa? Break room. 5-5. Ternyata yang datangin cuma 5. Jadi hiji-hiji atau begitu. Jadi kan tidak efektif itu kelompoknya ya. Itu enggak? Akhirnya ya sudah kita ini saja kelompoknya jadi satu kelompok atau jadi 2 kelompok ya. Lalu penilaian juga nanti ada sesuatu yang beraib tuh Pak. Jadi bisa jadi ya indikator penyusup itu munculnya itu dari situasi-situasi yang yang sudah kita rencanakan, nah tiba-tiba berubah. Nah Bapak Ibu harus siap dengan hal itu. Guru itu ketika menemukan hal tersebut harus mempunyai berbagai macam alternatif proses pembelajaran. Jangan sampai nanti pembelajaran jadi bubar, Bu. Anak-anak karena kita kan harus mempunyai kan 20 ya. MPR aja juga ketika sidang juga harus 50+1, ya ini mah 50+1 juga tidak ada. Kita bubar aja, diskorsing katanya gitu ya. Nah, pembelajaran harus tetap berjalan. Ya, tapi dengan cara yang tentunya berbeda, termasuk nanti penilaian juga akan berbeda gitu ya. Nah, akhirnya nanti si indikator penyusup ini jadi akan merusak validasi ya dari suatu instrumen penilaian. Karena tadi ada perubahan-perubahan. Ya. Baik. Nah, ini mah ininya ya, rancangan seperti itu. Lalu nah ini ya. Permasalahan menilai kinerja siswa sehari-hari di kelas besar Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Kalau di kelas besar Bapak Ibu ya, kita ingin menilai nih siswa ya dalam konteks kelas yang besar. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ketika daring ini sebetulnya ya ini kita diuntungkan Bapak Ibu. Kita ketika ingin diuntungkannya begini maksud saya. Banyak rekaman-rekaman proses pembelajaran yang diabadikan dalam bentuk rekaman itu. Kalau dalam proses pembelajaran biasa kan jarang ya Bapak Ibu ya. Jadi observasinya pada waktu itu saja. Kita tidak bisa balik lagi, si anak itu kamar itu kumahanya. Gak bisa tuh balik lagi, Cing. Ginanjar, ulangi lagi sikap kamu pada waktu itu gimana? Kan gak bisa begitu ya. Kamu tuh kemarin tuh waktu mengganggu Afifah itu gimana ya caranya? Coba ulangi kan nggak bisa begitu, Pak. Ya. Nah, jadi ini makanya saya itu kalau menggunakan riset itu ya penelitian itu harus dengan rekaman video, Pak. Kenapa harus menggunakan rekaman video untuk mengamati kemampuan kompetensi siswa? Kan itu bisa diputar ulang, Pak. Ya, bisa diputar ulang gitu. Aduh, kemarin itu melakukan apa ya? Oh iya nih ada rekamannya. Oh begini toh yang dilakukan Ginanjar itu ketika mengganggu Hafifah teh misalnya. Ya, oh gara-gara pulpen ternyata rebutan pulpen ya. Ginanjar itu maunya warna merah. Dia nggak punya, minta ke Hafifah berebutan tuh direbut. Oh begini caranya. Bisa diputar ulang. Ya. Nah dalam konteks penelitian juga, dalam konteks penelitian nih Bapak Ibu kalau misalnya akan melakukan riset ya. Kita tidak perlu banyak si rater atau penilai si observernya, Pak. Jadi cukup pasang. Nah ini ada kelemahannya, ada kelebihannya juga ya. Kalau kelebihan itu memang kita tidak perlu banyak observer yang masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah sebagai guru, Bapak Ibu ya, atau dulu mahasiswa lah gitu ya. Kita akan observasi proses pembelajaran. Arasup semuanya 5 orang gitu tak, ya. Mengganggu nggak tuh dalam proses pembelajaran anak-anaknya? Ajaran tempat juga tiang bendera. Iya.
masuk semua. Aduh, kita naonnya 5-5-nya masuk semuanya gitu ta. Ya. Kalau ada kelompok kan bisa tugas kuliah misalnya ya. Bapak masuk ke kelas Bapak Ibu nih. Tugas kuliahnya itu misalnya ada 5 orang atau ada 6 orang masuk semuanya. Kan jadi tidak kondusif pembelajarannya ya. Duduknya di mana, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang kukurilingan, wah nggak sepabel itu. Tetapi kalau menggunakan video, tinggal tancapkan videonya Bapak Ibu ya. Tempel aja videonya, jalankan aja ke proses pembelajaran. Nggak usah ada yang masuk tuh. Nah, kelemahannya apa? Ya tadi kelemahannya, kalau kita menggunakan video ya pasti harus punya videonya, perangkatnya ya. Terus siswanya juga sebetulnya tidak akan terganggu sih sebetulnya ya. Dianggap aja seperti biasa gitu ya. Walaupun nanti ada anak yang hai gitu, tapi kan tidak akan selalu seperti itu kan. Dibandingkan kalau misalnya banyak creator yang kesana. Ya, nah itu. Lalu katanya asesmen kinerja itu, nah ini nih yang tadi saya yang saya kemukakan yang tadi. Saat proses asesmen kinerja, saat proses belajar dilakukan jika ada kesempatan dan waktu cukup. Enggak, tergantung perencanaannya. Jadi istilah selama proses pembelajaran itu harus diartikan dengan perencanaannya seperti apa yang akan kita nilai, situasi seperti apa yang akan kita terapkan atau kita buat sehingga nanti psikopotensi itu bisa kita nilai begitu. Jadi bergantung pada situasi ya perencanaannya. Lalu yang kedua, yang namanya asesmen itu pasti tidak akan terpisah dari proses pembelajarannya. Jadi kalau misalnya kita belajar itu, ya asesmennya seperti apa ya? Jadi nggak akan terpisah tuh, jangan sampai terpisah. Ya. Nah lalu, tidak ada kewajiban bagi guru untuk menilai semua siswa dalam satu pertemuan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sih sebetulnya menilai semua siswa ya, tapi harus menggunakan rubrik kunci. Jadi rubrik kunci itu nanti berkaitan dengan variabel yang sifatnya lebih umum, ya bukan yang spesifik, yang lebih umum. Misalnya, misal begini, pengumpulan tugas, anak-anak tugas harus dikumpulkan misalnya sebelum sebelum jam 5. Bisa nggak kita lihat jam 5? Oh, ini ada lebih jam 5 nih. Dia sudah dikatakan disiplin. Bisa nggak bisa dilihat gitu? Bisa. Ya. Oke. Lalu pengaturan waktu pengamatan terhadap sejumlah siswa. Nah, Bapak Ibu, jadi gini. Karena tadi yang namanya asesmen kinerja, sekali lagi, ya, namanya asesmen kinerja itu nanti itu pasti berkaitan dengan aspek yang terbatas ya. Aspek yang terbatas. Indikator yang sangat terbatas. Sementara kita harus melakukan proses pembelajaran. Nah, kita dicicil, Bu, Pak. Ya, dicicil. Pernah nggak saya menjelaskan ya penyicilan itu? Nah, dicicil itu maksudnya begini. Jadi, misalnya kan Bapak Ibu itu kan bertemu dengan siswa itu kan tidak hanya satu kali ya, berkali-kali, betul nggak? Nah, jadi misalnya begini, misalnya kita akan mengecek atau akan menilai kedisiplinan. Nah, jadi kedisiplinan itu nanti Bapak Ibu bisa nilai jangan banyak dulu siswa. Jadi bisa satu kali proses pembelajaran. Saya akan membuat situasi pertama memunculkan kedisiplinan. Lalu yang kedua misalnya memunculkan sikap percaya diri lah. Nah, percaya diri itu nanti fokusnya kepada menyampaikan pendapat. Berarti kan situasinya tadi menciptakan situasi supaya disiplin. Yang kedua menciptakan percaya diri dengan menyampaikan pendapat. Itu satu ya. 2 saja sehari itu, Pak Bu. Nggak usah banyak-banyak. Jadi diatur waktunya. Termasuk juga nanti yang menjadi fokus, ya, menjadi fokus nih. Yang menjadi fokus kita untuk memunculkan kompetensi itu kepada siswa siapa saja untuk ini, untuk pertemuan hari ini. Misalnya tadi kedisiplinan dengan apa? Percaya diri. Nah, kita akan fokus kepada anak siapa untuk hari ini.
Oh, untuk 5 orang. Berarti 2 ini untuk 5 orang ini nih. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan, tanyakan kepada anak 5 itu, di antara 5 itu. Tapi jangan mencurigakan siswa ya. Makanya ganti-ganti itu seperti itu, ganti. Oh, ini ganti, catat, ganti. Kita nilai, oh, si anaknya tidak jawab, pada saat itu tidak jawab. Nah, Pak, gimana kalau misalnya kita sudah fokus, yang tadi 2 indikator tadi ya, percaya diri, misalnya tadi ya, percaya diri nih. Dengan yang satu lagi apa tadi? Kedisiplinan. Ke-5 anak itu. Tiba-tiba itu muncul bukan pada 5 anak itu. Kita tidak memberikan kepada anak, munculnya kepada anak yang ke-6. Apa yang harus dilakukan? Dinilai nggak tuh? Dimasukkan nggak nilainya? Si anak yang 6 itu. Masukkan nggak? Masukkan, Pak, Bu. Masukkan. Ya, masukkan aja. Karena kan nanti, makanya masukkan, oh, pada hari ini ada 6. Ini kasih nilai bisa B. Ya. Pada waktu itu si anak itu muncul, nggak apa-apa, B. Mungkin tidak fokus ke anak itu. Jadi jangan mencurigakan, kamu tidak ditunjuk sama bapak misalnya. Jangan ngancung dulu, kan nggak bisa begitu, Pak. Ya, cing heula. Saya ke anak ini 5 orang ini, ya nggak usah belajarnya kepada anak itu. Kan saya belajar bukan hanya anak 5 itu, gitu. Tapi dalam persiapan kita, dalam rencana kita sudah punya rencana itu. Ya. Nah, nanti dalam proses pembelajarannya, nah nanti kalau bisa ada seperti itu dimasukkan ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, makanya pentingnya perencanaan itu seperti itu. Ya. Baik, itu Bapak Ibu barangkali yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, enggak. Berdasarkan pengalaman, mau share pengalaman juga boleh. Silakan. Ada pertanyaan? Pak, Ya, gimana? ini sekaitan dengan yang barusan Pak, dengan yang sistem cicil itu Pak. Nah, nanti Pak, kalau kita sudah dalam pertemuan ini, kita 2 indikator, 5 siswa, disiplin, dan juga yang barusan itu dari... Nah, jikalau pada saat itu hari pertama kita menerapkan 2 indikator untuk 5 siswa, dan ada yang 6 seperti itu, jadi 6 atau jadi 7, ada yang tidak kita targetkan. Nah, kita masukkan kan Pak. Nah, pada saat pembelajaran selanjutnya atau pada proses selanjutnya, nah kita harus membuat lagi, kan dicicil sistemnya nih, untuk yang sisanya, apakah kita buat lagi indikator yang sama dengan siswa yang berbeda atau seperti apa Pak? Ya. Nah, agar itu tidak boring Pak ya, boring. Ya. Boring itu bosan ya. Nah, itu bisa dilakukan kepada nanti indikator itu nanti akan disambung lagi gitu. Ya, jadi selesaikan dulu seminggu kepada anak itu, pokoknya tanpa percaya diri dengan itu aja sama seminggu, enggak juga begitu Pak. Sifatnya lebih fleksibel gitu. Kalau saya menganggapnya fleksibel saja. Yang terpenting kan capaian itu kita tahu nih percaya dirinya seperti apa. Jadi ketika nanti melaporkan kepada orang tua atau kepada siapapun ya, oh ini nih ada catatannya, gitu ya. Nah, jadi tidak perlu harus selesai terlebih dahulu. Ya. Berarti prosesnya memang dicicil dari beberapa pertemuan sampai akhirnya menjadi utuh ya Pak ya, menjadi selesai semuanya. Betul. Oh, ya. Makanya ketika gini Pak, ketika pembelajaran akan dimulai, Bapak Ibu itu harus menetapkan dulu nih apa sih, terutama untuk sikap-sikap yang akan dimunculkan Bapak Ibu ya untuk 1 semester itu, biasanya itu program sekolah ya. Program sekolah itu ingin memunculkan sikap apa ya? Munculkan ya ada 5, ada 6 misalnya atau 7. Kalau diambil dari visi misi sekolah Pak? Boleh silakan. Bisa ya. Sekolah kan banyak ya. Visi sekolah itu biasanya berkaitan dengan ada sebagian tentang seperti karakter yang ingin dimunculkan. Karakter yang ditonjolkan ada berapa karakter Pak? Kalau di sekolah saya visinya itu ngambilnya itu Pak dari kata kalau yang ditunjukkan terutama di takwa, kemudian jujur,
berprestasi, karena itu singkatan Pak, awalnya jadi diambilnya dari 4 itu yang ditunjukkan itu, berprestasi, takwa, beriman, kemudian jujur. Itu, Jadi ada 4 berapa? itu. Jadi 4 yang di sekolah kami yang diunggulkan, dicantumkan di visi sekolah. Visi sekolah. Nah, kalau dari sana Pak turunannya mungkin bisa kita ambil juga ya? Iya, nanti diturunkan lagi. Gimana sih kalau misalnya kita ingin indikator menarik jujur yang seperti apa yang akan kita munculkan. Terus definisikan jujurnya, satu, jujur dalam apa, misalnya proses pembelajaran. Apa dalam proses pembelajaran? Ya, itu dicicil. Nanti pasti itu Pak, yang 4 itu pasti tercapai. Ya, kalau kita konsisten, ingat ya, kalau kita konsisten gitu ya, terkadang ya itulah karena ketidakkonsisten kita, jadi terkadang yang ya taruhlah slogan-slogan itu ya hanya slogan saja sih. Gimana cara mencapai itu? Kan kalau misalnya Bapak Ibu misalnya nanti perhatikan, kalau misalnya ada akreditasi aja ya, kan punya visi misi nih. Gimana cara mencapaikan visi misinya? Coba. Visinya sudah bagus, Pak. Menjadikan anak iman, takwa, jujur. Wah, banyak sekali. Tapi gimana tahu mengetahui cara jujurnya? Kan bingung ya. Sudah Iya, bagus. berarti jawabannya lebih ke proses di kelasnya Pak ya, nanti diturunan di misinya. Iya, untuk ya. jabaran itunya. Betul. Tapi Pak, biasanya kan kalau untuk akreditasi visi misi itu bisa berubah seketika Pak kalau di sekolah, tidak berkelanjutan. Iya, makanya kan kadang kalau saya sedang visitasi ya, kan saya juga bahan SM nih ya, visitasi ke sekolah teh, visi tahun berapa ya, tahun misalnya sekarang tahun 2022 ya, kok beda ini 2001 dengan 2002, ya Pak baru berubah, gimana cara mengubah visi misi itu coba? Ya, apakah ada ininya dulu nggak, apa namanya, ada proses ngobrol dulu nggak dengan guru-guru? Kan visi misi itu kan nanti menyangkut gurunya, menyangkut orang tuanya juga kan ya, Komite Pak. komite juga kan nggak semata-mata harus langsung mengganti itu ya. Iya. Oke Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada? Kita sampai jam berapa Pak Rizky? 14, 2 SKS ya Pak. 10 ya? 40. 40 ya, ada waktu 10 menit lagi lah. Berarti nanti untuk yang presentasi produknya minggu depan aja ya, punya waktu 2 pertemuan. Ada tidak? Atau Bapak Ibu pernah mengalami masalah apa gitu tentang penilaian atau tentang proses pembelajaran? Ada yang mau share dari pengalaman khususnya tentang penilaian? Tidak ada Bu, lancar-lancar saja. Hai Bapak Ibu teh, kalau di sekolah itu sudah berapa lama Bu Pak? Paling lama berapa tahun? Kalau Pak Ginanjar berapa tahun Pak di sekolah Pak? Saya 2014 Pak selesai pendidikan, berarti kalau dihitung dari tahun lulus udah berapa tahun ya? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 tahun Pak kurang lebih. Terus statusnya sekarang apa? Iya, 8 tahun. P3K? Apa? Oh, kalau saya masih honorer garis keras Pak. Ya, berarti udah 8 tahun ya di dunia Iya, udah sekolah 8 ya. tahun kurang lebih. Ada yang lebih Iya, dari Pak Ginanjar nggak yang dasar. 8 tahun? Ada Pak, kakak senior saya, Kang Heri, terus Pak Irfan. Anak Pak Heri berapa tahun Pak Heri? Ya Pak. Pak Heri sudah berapa tahun? Ikut penghonor itu dari tahun 2011 ya Pak. Oh, 2011 ya. Sekarang gimana statusnya? Sekarang alhamdulillah tahun 2019 lolos Pak.
Hah? Lolos CPNS. Gimana Pak? Gimana? Coba. Udah diangkat maksud saya teh. Iya, Pak. Diangkat sama istrinya gitu. Ya, tahun 2019 Pak, alhamdulillah. Ah, 2019 alhamdulillah. Ya. Terus kalau Pak siapa lagi yang senior lagi? Tadi itu siapa? Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan 2000 berapa Pak Irfan? Ya Pak, kalau mulai ngajar Pak dari 2010 Pak, 2010, oke. tapi di SMK Pak. Oh, di SMK. Kenapa masuk Iya, Pak. SMK? Iya, ijazahnya PGSD, ngajarnya di SMK dulu Pak. Ngajar Karena apa nggak di ada SMK? lowongan. Ngajar matematika Pak. Oh, bisa ya? Hebat atau ngajar. Tapi Ya, ijazahnya PGSD. alhamdulillah Pak. Ijazah PGSD. Biasa ngikut-ngikut teman gitu. Tadinya ngisi jam kosong gitu. Terus kata guru seniornya, udah ngajar aja kamu. Tapi saya kan masih kuliah, ijazah PGSD, udah nggak apa-apa katanya gitu. Tapi sekarang Akhirnya sudah di ngajar SD ya? Iya, ngajar di SMK Pak. Tahun 2014 saya pindah ke GO Pak, Ganesha Operation. GO di mana itu? Di Indramayu Pak, sempat saya jadi kepala unit Pak, sama kepala cabang. Pak unit ya. Terus iya, pindah lagi jadi kepala sekolah di SMK Pak. Oh gitu. Kepala sekolah SMK. Iya. Terus lanjut pasca sarjana Pak, ngambil pendidikan dasar sama pendidikan matematika Pak. Oh, 2 berarti? Iya, double degree Pak. S2-nya 2 Terus gitu ya? alhamdulillah. Iya, waktu dulu saya daftar dosen Pak, nggak diterima waktu tahun 2018 PNS tuh Pak. Iya, jadi nasibnya jadi guru SD Pak. Ya akhirnya balik lagi ke guru SD Pak. PGSD ya? Iya, alhamdulillah sama dengan Pak Heri bareng kayaknya seangkatan saya di PNS di Indramayu Pak. Iya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah, mungkin nggak tahu sih rezekinya di situ mungkin. Saya juga udah berkelana kemana-mana sih pengajar itu Pak. Mungkin memang takdirnya saya harus kembali lagi ke daerah saya mengabdi di daerah kelahiran saya Pak. Jelas ya. Di Desa Eretan, di situ memang sekolahnya terendam banjir Pak. Jadi hampir tiap hari anak-anak itu banjir di situ. Banjir itu nggak pernah surut Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi memang mungkin harus mengabdi di daerah saya sendiri gitu. Mungkin harus membangun daerah gitu ya. Saya mau nggak mau, saya terima Pak. Sugano jadi kepala desa Pak di situ ya. Aduh Pak. Semangat Pak Mau Irfan. Pak jadi kepala desa, mas saya mah pengen jadi dosen kayak Bapak lah. Oh gitu. Ya nanti di kita ini juga bisa aja sih Pak. Bapak tuh berarti udah MPD 2 ya? Penda Iya, sama Pak. matematik. Iya, sekarang lagi proses mau melanjutkan ke S3 Pak di UNJ, ngambil teknologi pendidikan. Ya nanti ajukan aja pindah ke ini Pak, ke universitas ya dicoba. Iya, barangkali ada channel Pak. Masuk ke fungsional ya Pak ya. Aduh, iya Pak. Jadi dulu gitu saya juga tidak menyangka bisa kembali lagi ke desa saya gitu. Soalnya saya sudah mengajarnya tuh jauh-jauh Pak, dari Subang Pak gitu. Sudah jadi kepala unit di GO sampai ke Bandung gitu, sampai balik lagi ke Cirebon, sampai kemana-mana lah Pak gitu. Ya mungkin memang nasib sama takdirnya harus mengabdi di daerahnya gitu. Ya alhamdulillah saya balik lagi ke daerah saya Pak gitu. Memang jarak kalau Pengalamannya bagus, Pak Irfan, hebat. Ya harusnya memang bagi pengalaman tuh kan, pengalaman itu kan berharga. Di GO berapa lama Pak di GO? di GO hampir dari 2013 aja, 2013 keluar 2016 atau 15 saya ngelanjutin kuliah tuh Pak. Jadi kalau waktu itu saya terpaksa keluar dari GO karena dulu dengan Pak Bob itu ada masalah Pak, masalah kaitannya dengan melanjutkan studi pasca sarjana tidak diizinkan waktu itu Pak. Jadi akhirnya saya ya mengundurkan diri Pak jadi kepalanya itu.
terus dilempar jauh gitu, saya nggak mau nerima gitu ya, saya akhirnya keluar Pak gitu. Padahal kalau dilanjutkan mungkin karir saya sudah ada di atas, mungkin di sana di Bandung gitu Pak. Di GO itu apa? Iya Pak gitu. Cuma karena yaitu karena saya memberatkan pendidikan Pak, karena pesan orang tua dulu ya pendidikan itu nomor 1 gitu Pak. Jadi itu pengalaman saya sih Pak gitu, karena ya orang tua tuh ngasih motivasi gitu. Jadi jangan sampai sekolah tuh hanya sampai S1 terus lanjutkan gitu. Kalau bisa sampai S3 gitu. Makanya saya juga berusaha gitu Pak, didorong sama orang tua juga harus kuliah sampai S3, karena ya itu sih orang tua basicnya di pendidikan mungkin Pak. Ya, ya kayaknya prinsip orang tua Pak Irfan sama prinsip sama orang tuanya saya kayaknya. Sama lah seperti itu. Karena saya dulu juga kalau Pak Irfan itu di GO ya, kalau saya itu rivalnya GO Pak. Di Bandung itu rivalnya kan ada GO ya. Rivalnya Iya, Primagama berarti Pak. Saya di SSC dulu Pak. Oh iya Pak. Dulu ya. Sama begitu ya. Ya beda itu pengalaman ya, pengalaman masa lalu. Iya Pak. Ya mudah-mudahan. Ya mungkin. Ya mungkin itu Pak pengalaman saya sama Pak. Ya banyaklah pengalaman pahitnya lebih banyak daripada pengalaman senangnya Pak. Ya pengalaman orang-orang itu beda-beda Upamanya ya. cerita Kalau ke diceritakan Irwannya, bisa sampai buka kayaknya. kayaknya satu kelas ini bakal nangis Iya, terseduh-seduh aduh. Irwan. Atau Ini nanti punten Pak, ujung-ujungnya saya nggak bisa matiin masuk. kameranya Pak, Iya. jaringannya nggak stabil. Ya, oke lah Bapak Ibu ya. Nantilah kita bisa cerita-cerita lagi ya Bapak Ibu ya, karena ini waktunya sudah habis lah begitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya terkait tadi tentang kita membicarakan tentang asesmen kinerja. Nanti untuk minggu depan kita sudah fokus lagi. Kita punya 2 pertemuan lagi ya Pak Rizky ya. Iya Pak, betul. Sampai depan tanggal 29. ya. Jadi kalau saya pengennya nanti 29, oh berarti sisa 1 ya sesudah Idul Fitri gitu. Kalau yang lain bagaimana? Berapa kali lagi? Perangkat yang lain sudah selesai? Sama sih Coba Pak. kayaknya mah Sama ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Oh sama Sama ya. Pak. Disisakan Kurang lebih ya. sama. Iya. Sudah kalau disisakan. Paling beda 1 atau 2 pertemuan itu Pak. Itunya. Ya, oke. Ya oke lah. Jadi minggu depan kita akan lihat ya perangkat instrumen penilaian yang sudah Bapak Ibu buat begitu ya. Nah nanti saya ingin Bapak Ibu memberikan argumentasinya ya. Argumentasinya kenapa Bapak Ibu membuat instrumen penilaian itu gitu ya. Kenapa muncul nanti penilaian itu misalnya penilaian yang tes. Kenapa harus tes? Tapi terus model tesnya kenapa harus model tes yang ini? Nah, gitu ya. Jadi saya lebih kepada Bapak Ibu memberikan argumentasinya. Ya, jadi bukan hanya menampilkan tes tapi tidak tahu penggunaan tesnya itu untuk apa, untuk menggali apa. Oke gitu ya Bapak Ibu ya. Di minggu depan tanggal berapa berarti? 28 ya? 29? 22 Pak. Kalau di depan itu 22. Sebentar. Oh ya berarti pas ya. Ya 22 Pak. Berarti pas 16 itu sampai puasa ya, selesai ya? Iya Pak, betul. 29 mau ketemu nggak? Atau mau dihabiskan aja? Lebar hiji deui, nanti masuk ke pas puasa. Ngiringan Weva lah. Ngiringan sanes Pak. Nah. Oke lah Bapak Ibu itu aja ya untuk hari ini ya. Sekali lagi tetap semangat nih. Ya, puasanya yang belum batal ya harus jangan batal ya. Untuk ibu-ibunya selamat melanjutkan aktivitas hobinya Bapak Ibu ya. Salurkan hobinya dengan benar. Jangan sampai rusak nanti jadi asin gitu ya. Jadi kemanisan gitu ya. Salurkan hobinya dengan baik dan benar.
supaya nanti yang di rumahnya itu merasa bahagia, sudah macam diganggu sama PPG ya, terus masakannya kurang enak lagi misalnya ini ya. Nah, makanya nanti salurkan hobinya dengan baik dan ya. Itu saja barangkali. Terima kasih ya, sekali lagi kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.